Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai kalian hari ini. Bagaimana kabarnya? Bu Eni berdoa keluarga kalian sehat-sehat semuanya ya, semuanya dalam kondisi baik. Bagaimana dengan sekolah kalian? Pasti sudah banyak tugas-tugas dan ulangan ya. Belajar yang rajin supaya dengan nilai kalian nama Tuhan dipermuliakan. Tapi Bu Eni juga kangen loh. Kalau kalian sudah mulai sekolah onsite di sekolah kalian masing-masing, ayo kalian juga mulai ya beribadah, datang ke gereja secara onsite. Bu Eni, guru-guru sekolah minggu, teman-teman kalian sangat rindu. Kalian boleh bersama-sama beribadah sehingga bisa bermain bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan beribadah bersama, berdoa. Pasti akan sangat menyenangkan karena dengan pertemuan secara onsite kita saling menguatkan di dalam Tuhan, ya. Jadi yang tidak berhalangan Bu Eni tunggu ya minggu depan. Tetapi jika mungkin kalian masih belum bisa hadir dalam kebaktian onsite, saat ini kalian bersama dengan Bu Eni di dalam Sunday Devotion. Kita mau beribadah hari ini. Kita tetap menyerahkan hati kita untuk kita boleh fokus beribadah. Jikalau ada hal-hal yang mengganggu atau membuat kalian tergoda melakukan sesuatu, tolong disingkirkan dulu ya. Kita akan memulai Sunday Devotion ini dengan menyerahkan hati kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih beribadah lewat online. Nah anak-anak, saat ini kita sudah masuk dalam musim penghujan. Siapa yang suka hujan? Iya, Pak Tani pasti suka hujan ya, karena tanamannya akan tumbuh subur. Nah, kalian suka hujan-hujanan juga enggak? Nah, kalau suka hujan-hujanan, hati-hati ya. Kalau sakit jadi nanti habis hujan-hujanan, kalian harus mandi, harus keringkan badan dengan baik ya. Minum yang hangat-hangat supaya kalian tidak sakit. Nah, pagi hari ini kita lihat matahari yang bersinar terang. Itu juga bukti dari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, kalian sudah menyanyi dengan semangat. Tetapi Bu Eni lihat masih ada yang ngantuk-ngantuk juga tuh. Ayo, tetap semangat ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan Sunday Devotion kita, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk cuaca yang indah, untuk keluarga juga yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, saat ini kami ingin
beribadah kepadamu, kami ingin memuji nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya ini boleh menjadikan kami lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bahkan Tuhan di dalam segala tingkah laku kami, Tuhan memberkati kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian yang rajin mengikuti Sunday Devotion, kalian pasti mengikuti firman Tuhan yang disampaikan ya. Berseri loh, artinya apa? Bersambung terus. Nah, dalam beberapa minggu ini kita membahas tentang tokoh siapa? Siapa? Ya betul, Yusuf. Apa yang dapat kita pelajari tentang tokoh Yusuf ini? Ya, dia mengalami begitu banyak hal sulit yang bisa saja membuat dia jengkel, marah, ya, protes, berontak. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Bahkan kita mencatat Yusuf hatinya tetap berpaut kepada Allah, ya. Dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Sehingga Tuhan memberkati segala sesuatu yang dia kerjakan, ya. Apapun yang diperbuat Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Nah, hari ini kita mau belajar juga bagaimana penderitaan Yusuf itu akan diganti Tuhan dengan hal yang luar biasa, ya. Nah, apa itu? Bagaimana itu? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu judulnya Jadi Berkat. Biarlah lagu ini juga menyiapkan hati kita untuk kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang seperti Yusuf. Yuk, mari kita nyanyikan lagu ini. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu itu, nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat dan terang. Tetapi Tuhan, Engkau tahu kelemahan, keterbatasan kami. Untuk itu biarlah Tuhan, Engkau terus menuntun kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkenan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu hari ini. Berbicaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami juga boleh mengerti apa yang Engkau akan sampaikan Tuhan di dalam firman-Mu hari ini. Berkati Bu Eni yang menyampaikan, berkati setiap kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk, kita akan baca firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 8. Kejadian 41 ayat 1 sampai 8. Kejadian 41 ayat 1 sampai 8. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Bu Eni sampaikan sebelumnya ya, di dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang tokoh Yusuf. Apa saja yang dialaminya? Peristiwa-peristiwa yang tidak enak, yang membuat dia harusnya sedih, ya, marah, apa aja yang dialami. Dia dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan di rumah Potifar pun dia difitnah, ya, sampai akhirnya dia dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara pun pasti dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Nah, kalian pernah enggak mengalami hal-hal yang tidak enak? Atau hidup kalian enak terus? Nggak mungkin ya. Mungkin kalian juga mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi Bu Eni yakin kalian tidak semenderita Yusuf. Misalnya apa hal-hal yang nggak enak? Mungkin kalian harus belajar. Wah, belajar mati-matian untuk pelajaran kalian tidak bisa. Mungkin keadaan yang tidak enak itu kalian harus tetap makan sayur. Meskipun kalian nggak suka makan sayur ya. Tapi itu untuk kesehatan kalian. Jadi kalian harus tetap makan sayur. Dan mungkin kalau kalian dalam kondisi sakit, kalian tetap harus minum obat. Walaupun obat itu, aduh pahit Bu Eni nggak suka. Tapi tetap harus minum obat, kata mama, kata papa. Karena dengan obat itu kita bisa sembuh. Nah, ada hal-hal yang tidak enak kita alami, tetapi itu biasa dibandingkan Yusuf. Nah, hari ini kita tadi membaca ya di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 18 itu bagaimana apa yang dialami ya. Selanjutnya apa nih? Fase kehidupan Yusuf setelah dia mengalami hal-hal yang tidak enak itu. Nah, di dalam cerita yang lalu dikatakan di dalam penjara
Yusuf bertemu dengan siapa? Juru roti dan juru minuman. Nah, Yusuf berhasil mengartikan mimpi mereka. Dan siapa yang dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatannya? Ya betul, juru minuman ya. Juru minuman berhasil kembali ke dalam pekerjaannya sebagai juru minuman yang dipercaya oleh raja. Nah, waktu itu Yusuf pesan ya sama juru minuman, ingat aku ya kalau nanti kamu sudah kembali ke istana raja. Tetapi apa yang terjadi? Ya kembali Yusuf harus menahan kecewanya karena ternyata juru minuman pun melupakan Yusuf. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian ya dikatakan, kita baca di sini, Raja Firaun bermimpi. Nah, bermimpinya apa anak-anak? Aneh ya mimpinya. Kita baca tadi, mimpinya sampai 2 kali loh. Nah, kalian suka mimpi nggak? Iya. Nah, kalian mungkin juga suka mimpi ya kalau terlalu capek atau kepikiran sesuatu. Nah, ini Raja Firaun ini dia mimpi, tetapi mimpi ini juga dipakai Allah untuk mempersiapkan suatu hal yang sangat luar biasa terhadap bangsanya ya. Mimpi yang pertama kita baca tadi apa? Ada lembu ya keluar dari sungai apa? Sungai Nil ya. Jadi waktu itu Firaun berdiri di Sungai Nil. Dia bermimpi ada 7 lembu yang badannya bagus ya, gemuk ya, perawakannya tulang-tulangnya kekar gitu ya. Pokoknya keren nih lembunya ya. Lembunya keluar dari Sungai Nil, ada 7. Nah, setelah lembu yang gemuk-gemuk ini keluar, ada lagi yang keluar, yaitu apa? Lembu yang dibilang di sini kurus badannya, ya tidak bagus karena apa? Ya dibandingkan sama yang gemuk pasti yang kurus lebih jelek. Tapi anehnya lembu yang kurus ini bisa makan lembu yang gemuk. Nah biasanya kita kalau yang gemuk ya, yang besar makan yang kecil. Tapi aneh mimpinya kali ini ya. Lembu yang kurus ini bisa makan lembu yang gemuk. Nah kaget Firaun bangun. Apa nih mimpiku kok aneh sekali ya. Tapi kemudian dia melanjutkan tidurnya. Nah, kemudian dia mimpi yang kedua anak-anak. Mimpinya apa? Ya, mimpinya dia kembali mimpi itu aneh ya. Ada 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk, yang sehat, yang subur gitu ya, keluar. Nah, kemudian setelah 7 bulir yang gemuk ini keluar, muncul lagi bulir gandum yang kurus, yang nggak subur, yang kering gitu. Tapi anehnya juga, bulir gandum yang kurus, yang nggak subur ini, dia bisa makan bulir gandum yang gemuk dan subur tadi. Nah, kemudian hal itu membuat Firaun gelisah, nggak bisa tidur lagi ya. Kemudian begitu besok paginya, dia bangun, terus dia panggil semua orang-orang pinter, orang ahli-ahli nujum untuk bisa mengartikan apa arti mimpi Firaun ini. Ya, dia cerita kepada orang-orangnya, aku bermimpi aneh sekali seperti yang kita baca tadi ya. Nah, kemudian hal itu didengar oleh juru minuman. Nah, saat itu juru minuman baru ingat. Waktu itu ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf yang sama-sama di penjara. Dia bisa mengartikan mimpiku loh Raja ya. Dan mimpiku itu benar. Akhirnya aku menjadi juru minuman raja kembali. Nah, kemudian Raja Firaun menyuruh untuk orang-orang boleh memanggil Yusuf ke tempat istana Raja Firaun. Nah, kemudian anak-anak, Yusuf mempersiapkan diri, dia membersihkan diri ya, merapikan rambutnya juga. Akhirnya dia menghadap Raja Firaun. Nah, di situ Yusuf bertemu dengan Raja Firaun. Nah, ini adalah titik balik dari kehidupan Yusuf ya. Kita baca di sini, Raja Firaun ya, dia memuji Yusuf. Yusuf, kamu adalah orang yang hebat ya. Kamu bisa mengartikan mimpi ya, juru minuman, sehingga juru minuman boleh kembali menjadi orang kepercayaanku ya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Kalau dia dipuji itu, dia tidak menepuk dada, dia bilang, aku kok ya, aku kan hebat. Enggak sama sekali anak-anak ya. Yusuf tetap rendah hati, bahkan dia berkata kepada Raja Firaun, bukan aku, sekali-kali bukan aku, melainkan Allah juga yang memberitahukan itu kepadaku sehingga aku bisa menyampaikan. Nah, kemudian
Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Seperti yang diutarakan tadi, seperti yang kita baca tadi ya, mimpi yang aneh tadi. Nah, anak-anak, kemudian karena Allah menyertai Yusuf, seperti sebelumnya, Yusuf adalah orang yang diberkati Allah ya. Dia adalah orang yang ditaruh di negeri yang kafir ya. Orang di negeri Mesir itu orang-orang tidak mengenal Allah. Tetapi Yusuf tidak terpengaruh. Dia hidupnya tetap berpaut kepada Allah. Bahkan kita tadi melihat ya di cerita-cerita sebelumnya, apa saja yang diperbuat Yusuf itu berhasil. Bahkan dia di penjara pun menjadi kesayangan dari kepala penjara. Nah, sekarang ini setelah ada kesempatan dia mengartikan mimpi Firaun ya, dan Yusuf menggarisbawahi bahwa apa yang dia lakukan keberhasilannya nanti kalau dia bisa mengartikan mimpi Firaun itu juga bukan karena kepandaiannya Yusuf, itu semata-mata dari Allah. Nah, kemudian Yusuf berkata kepada Raja Firaun, "Tuanku Raja, dua mimpi yang tadi tuanku ceritakan itu adalah artinya sama, hampir sama gitu ya. Apa arti mimpi itu? Ya, jadi kedua mimpi itu diartikan akan ada 7 tahun masa kelimpahan yang terjadi di negeri Mesir. Ya, apa itu masa kelimpahan? Yaitu hasil panen dari negeri Mesir itu akan berlimpah-limpah selama 7 tahun itu. Jadi akan ada banyak sekali hasil-hasil panen yang menjadikan rakyat Mesir itu menjadi tidak berkekurangan, bahkan berlebih ya gitu. Tapi kemudian 7 tahun setelahnya akan ada musim kemarau, akan ada musim kekeringan. Sehingga tuanku raja harus mempersiapkan itu ya. Ada 7 tahun masa kelimpahan, tetapi juga ada 7 tahun masa kekeringan. Nah, setelah apa yang menjadi arti mimpi Raja Firaun itu, Yusuf tidak hanya mengartikan itu anak-anak, tetapi dia memberi solusi loh. Apa solusinya? Ya, Yusuf bilang kepada Raja Firaun bahwa dia harus mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana yang harus menjadi kuasa dalam seluruh negeri Mesir itu supaya bisa mengatur apa yang harus dilakukan dengan hasil panen yang berlimpah-limpah itu. Yusuf berkata, 1/5 dari hasil panen itu harus disimpan di dalam lumbung, di dalam gudang, sehingga di dalam 7 tahun itu ya, 1/5 disimpan, kemudian nanti kalau akan terjadi masa kekeringan itu, tidak khawatir lagi karena akan ada persediaan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Nah, semua orang yang mendengar betapa arif bijaksananya Yusuf ini ya, termasuk Raja Firaun, Raja berkata, tidak ada seorang yang melebihi bijaksananya seperti Yusuf itu. Nah, akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas negeri Mesir. Ya, dikatakan di sini dia adalah orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Jadi bedanya Raja Firaun dengan Yusuf ini hanya tahtanya saja. Jadi orang Mesir harus menghormati Yusuf, harus tunduk. Apa yang dikatakan Yusuf, mereka harus taat. Bahkan Raja Firaun melantik Yusuf ini ya, memberikan cincin, menaikkan keretanya, dan seluruh orang harus memberi hormat kepada Yusuf. Nah, anak-anak ya, kehadiran Yusuf di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang kafir, itu bisa menjadi berkat. Bahkan Yusuf di negeri Mesir itu adalah masa yang paling bersejarah karena Mesir di dalam puncak kelimpahannya setelah melewati masa-masa kekurangan, kekeringan itu mereka tetap bisa bertahan, bahkan bisa menjadi berkat, tidak hanya untuk bangsa Mesir, tetapi untuk bangsa-bangsa di sekitar bangsa Mesir. Nah anak-anak, bagaimana dengan kita? Ya, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan ya, anak-anak yang sudah diberkati Tuhan ya, anak-anak yang sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan dari Tuhan, meskipun mungkin kita merasa biasa saja,
Bu Eni, keluargaku itu tidak kaya raya loh. Bagaimana aku bisa jadi berkat bagi temanku? Kan aku nggak bisa tuh ngeraktir satu-satu temanku itu ya. Nah, jangan berkecil hati. Karena tidak harus menunggu kaya kita bisa jadi berkat. Nah, seperti Yusuf. Dia bisa menjadi berkat justru di dalam masa-masa suram di dalam hidupnya. Dia harus mengalami masa yang sulit, hal-hal yang tidak mudah. Tetapi Tuhan tetap bisa memberkati dia jadi berkat. Nah, anak-anak kalian juga bisa loh jadi berkat ya. Walaupun kita dalam kondisi keluarga yang biasa-biasa aja, keadaan apapun itu, kalau kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan bisa menjadikan kita berkat bagi orang lain. Nah, apa saja berkat Tuhan yang sudah kalian alami? Coba ingat-ingat, apa aja? Apakah kalian merasa tidak pernah diberkati Tuhan? Nah, ingat, Tuhan memberikan siapa? Papa, mama, memberikan saudara, ya, memberikan rumah untuk kita diami. Tuhan juga memberikan kita kesempatan, kita bersekolah di tempat yang baik. Tuhan memberikan kita mungkin talenta, supaya kita bisa bernyanyi dengan suara yang indah. Mungkin Tuhan juga memberikan kita talenta untuk bisa bermain musik. Atau kita bisa pandai dalam suatu mata pelajaran. Atau kita bisa membantu orang-orang dengan tubuh kita ya. Kita kuat, diberi kekuatan sehingga kita bisa membantu orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah. Atau apapun itu. Talenta yang sudah Tuhan berikan, mari kita berikan itu, kita kembalikan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Seperti tema hari ini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, biarlah anak-anak firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini, boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Eni rindu ya setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat sehingga orang lain yang tidak kita menyombongkan diri, aku loh sudah melakukan sesuatu, aku loh sudah menolong, enggak. Justru orang lain yang merasakan itu yang berkata kepada orang lain, ya, aku ditolong loh sama temanku itu, ya, aku yang tadinya enggak tahu bagaimana membuka Alkitab, aku ditolong loh, dibantu, ya, aku yang tadinya merasa sendiri, aku enggak punya teman, ada loh temanku yang mau berteman dengan aku. Nah, semuanya itu tuh bisa Tuhan pakai sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, anak-anak, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Kita akan mengimani firman Tuhan ini. Kita akan menghafalkan ayat hafalan yaitu dari Kejadian 12 ayat 2. Ayat hafalan Kejadian 12 ayat 2. Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Kita ulang ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Anak-anak, kita akan menutup dengan doa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, seperti tema hari ini, kami rindu Tuhan bahwa kami sudah diberkati Tuhan dengan segala sesuatu yang tadinya mungkin tidak kami sadari. Tetapi kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah Tuhan berkati. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Menjadi berkat di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini adalah salah satu bentuk kita juga merasakan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi persembahan ini juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, di dalam memberikan persembahan ini, kita akan scan
QRIS di sini atau transfer dengan nomor rekening di bawah ini. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa minta tolong papa, mama, atau kakak kalian ya. Sambil mempersembahkan, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Mari anak-anak, kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, seperti Engkau sudah memberkati kami ingin memberikan persembahan ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Hal-hal yang tidak kami sadari itu menjadi berkat dari Tuhan, tetapi hari ini Tuhan ingatkan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai kami, seluruh kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk minggu yang akan kami jalani ini Tuhan di depan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai ya. Biarlah kita diberkati untuk menjadi berkat. Selamat menjadi berkat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.